Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Ibu Haristior ini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bahu dan juga teman-teman partisipan yang bisa hadir dalam agenda Zoom meeting yang saya adakan pada kesempatan siang hari ini. Terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya sedikit ada pantun ya Bapak Ibu. Daun mangga, daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan mohon dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya memaparkan presentasi yang kaitannya dengan tugas calon guru saya angkatan 10 yaitu modul 1.4 yaitu pemahaman tentang disiplin positif. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum kelihatan? Belum Pak. Nah, oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Terima kasih ya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan perkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh kan alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Amroji dari SD Negeri 1 Bahu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, TGP Angkatan 10. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan orang-orang hebat yang selalu membersamai saya dalam setiap kali rukol atau mungkin tugas-tugas pribadi saya. Nah, yang pertama di sini ada Ibu Siti Lestari selaku fasilitator, beliau yang selalu memandu dalam kegiatan ruang kolaborasi. Dan yang tengah ini adalah Bapak Aulia Masaribu, beliau kepala sekolah di Andong, di Mojo, dan yang paling tepi sendiri adalah saya, CGP Samroji. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu budaya positif. Seringkali kita mendengar budaya positif, yang pasti dari Bapak Ibu Guru sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pematik apa itu budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu partisipan ada yang ingin bergabung tentang apa itu budaya positif. Monggo, saya persilahkan. Oh, di sini ada Pak Permadi Sulistyo yang tangan berarti beliau pasti sudah paham sekali itu budaya positif. Monggo Pak dijelaskan. Menurut yang saya baca, yang pengertian dari budaya positif yaitu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, terima kasih Pak Permadi Sulistyo atas jawabannya. Sangat benar sekali ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi
pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena secara filosofi kebudayaan itu berasal dari kata budaya, budi dan daya ya. Budi itu tingkah laku, daya itu eh, upaya. Jadi upaya tingkah laku yang dilakukan terus atau sering. Jadi menjadi kebiasaan di sekolah. Tapi kadang di sekolah itu terdapat budaya-budaya yang kadang menyimpang dari keyakinan kelas. Oleh karena itu di sekolah diterapkan budaya positif agar peserta didik itu mampu menerapkan dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di rumahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri ya. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, mohon maaf, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti di akhir sesi juga akan saya tampilkan, yaitu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada murid saya. Yang berikutnya adalah pengertian perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma tentang pendidikan belajar itu dari zaman ke zaman memang mulai berubah. Yang awalnya pendidikan pada zaman kolonial Belanda, itu rakyat itu hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya. Dan bertujuan untuk kepentingan kolonial Belanda itu sendiri. Jadi pendidikan itu hanya untuk kepentingan Belanda, jadi masyarakat itu hanya sebagian kecil yang diberi kesempatan untuk belajar, mungkin anak-anak bangsawan yang nanti dijadikan pemimpin-pemimpin saja, tetapi untuk rakyatnya tetap saja menjadi bodoh. Kemudian berjalannya waktu, Ki Hajar Dewantara merubah pola pendidikan seperti itu ya. Terus ada pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Itu diterapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu harus berpihak pada murid. Yang dulu secara konvensional mungkin guru itu hanya mendidik mengajar, datang masuk kelas, memberikan tugas, membaca, kemudian disuruh mengerjakan, mungkin besok dicocokkan atau tidak itu tidak terlalu penting. Yang penting belajar ya konsepnya seperti itu. Tanpa mengindahkan, tanpa melihat minat apa yang dibakati oleh siswa. Yang namanya anak itu kan mempunyai potensi masing-masing. Mungkin si A itu pintar dalam matematika tetapi kurang terlatih di olahraga. Kadang juga ada anak yang pintar olahraga tetapi dari segi pengetahuan kurang. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru, seharusnya bisa menempatkan porsinya anak itu. Makanya kita menuntun mereka sesuai bakat dan minatnya sehingga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu yang berikutnya adalah di sini ada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari CGP itu kan nanti membentuk profil pelajar Pancasila yang nantinya seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu pembelajaran yang terpusat pada murid. Yaitu profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 aspek. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi
seorang guru itu harus bisa membimbing anak didiknya beriman dan bertakwa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Terus mandiri. Jadi anak itu dituntun supaya mereka itu bisa mandiri, yang nantinya mereka bisa berkarya eh, sesuai dengan bakat dan minatnya yang dimiliki. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis di sini adalah anak itu bisa menerapkan pengetahuannya dengan berpikir nalar secara kritis, tidak memakan isu-isu secara langsung. Terus yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Kita hidup di Indonesia itu kan mempunyai kebinekaan yang global. Jadi kita tidak terpisahkan dari budaya, maka itu kita harus menjaga kebinekaan global tersebut. Yang berikutnya adalah gotong royong. Nah, gotong royong di sini adalah mempunyai konsep kita hidup itu tidak sendirian, makhluk sosial. Jadi kita saling membutuhkan. Jadi nanti kalau kita sudah berinteraksi di masyarakat, pasti kita juga membutuhkan orang lain. Yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif itu kan bisa menciptakan inovasi hal baru apa yang belum ada. Terus slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tentang apa itu pendidikan paradigma baru. Di sini mungkin paradigma itu tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu guru, karena kita sebagai pendidik pengajar ya. Pendidikan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang saya utarakan tadi ya, bahwa tujuan pendidikan paradigma itu adalah bagaimana guru itu bisa menciptakan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi student center ya. Jadi guru itu hanya fasilitator, memfasilitasi perkembangan anak. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Karena anak itu punya bakat, punya minat, keterampilan yang berbeda-beda. Nah, ini yang kedua ini sangat menarik Bapak Ibu. Itu kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin itu kan bahasa sederhananya taat, ya. Taat sesuai aturan, positif ya hal positif. Jadi yang perlu kita taati adalah hal-hal yang eh, positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga sudah tahu tentang disiplin positif karena mungkin walaupun secara teori itu banyak sekali pengertian-pengertian dari disiplin positif, tetapi secara praktek saya yakin Bapak Ibu guru sudah mempraktekannya. Mungkin setiap pagi sebelum masuk dibiasakan. Pembiasaan seperti itu juga termasuk disiplin positif yang ada di lingkungan sekolahan. Sebelum masuk mungkin cium tangan Bapak Ibu guru dulu, harus mengucapkan salam, dan juga ada pembiasaan kalau umat Islam itu kan hafalan Asmaul Husna sebelum masuk ruang kelas. Itu juga termasuk disiplin positif. Bahkan dari disiplin waktu itu juga bisa. Jadi disepakati kaitannya dengan nanti ada materi kesepakatan kelas ya. Ini kesepakatan sekolah. Jadi sekolahan menerapkan disiplin positif, keyakinan sekolahan, datang tepat waktu, mungkin jam 7 lebih 15 menit. Nanti pembelajaran dilaksanakan
7.30 seumpamanya. Nah, terus yang berikutnya kaitannya tentang disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kan orang itu memberikan eh, aturan disiplin kan pasti bertujuan agar orang lain itu bisa mematuhi aturan kita. Kalau kita sebagai guru, berarti kan kita memberikan memaknai disiplin itu agar dipatuhi oleh murid kita. Kalau di kelas itu kita membuat bagan kesepakatan kelas. Contohnya menjaga kebersihan, terus menghormati pendapat orang lain, kemudian tidak boleh ngomong kasar, itu juga termasuk kepatuhan yang harus dipatuhi oleh orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Pada modul kemarin saya juga mempelajari tentang nilai-nilai apa itu nilai guru penggerak. Dan anak peserta didik itu memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan suatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini perbedaan dari peraturan atau aturan dengan keyakinan kelas. Kalau aturan mungkin kan ada konsekuensinya ya. Kalau tidak memakai sepatu, nanti konsekuensinya tidak boleh mengikuti pelajaran. Kalau datang terlambat disuruh pulang. Itu kan ada konsekuensi yang nanti akan timbul gejolak-gejolak konflik. Berbeda dengan istilah keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas adalah mereka itu sudah mensepakati dulu, meyakini dulu apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kalaupun kesepakatan itu dilanggar, berarti dari pihak Bapak Ibu guru kan tidak salah, tidak selalu menjadi bahan pojokan, jadi tidak selalu dipojokkan oleh masyarakat ya, karena sesuatu yang sudah disepakati. Dan nanti ada penerapan disiplin positif. Sebagai contohnya nanti di akhir sesi juga saya akan berbagi pengalaman ya. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa yang menjadi kebutuhan pokok manusia? Yang pasti manusia itu mempunyai kebutuhan yang banyak dan bermacam-macam ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu pasti orang itu menginginkan supaya bertahan hidup. Dengan cara apa? Ya, pasti bekerja. Bagaimana cara menghidupi tubuhnya sendiri dan keluarganya supaya bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi orang itu juga mempunyai tujuan, kebutuhan, yaitu supaya kita itu disayang oleh orang lain. Jadi rasa tepos lironya itu ada. Terus penguasaan, pasti setiap orang itu butuh kekuasaan ya, karena kalau kita berkuasa pasti kita juga mempunyai aturan-aturan yang nanti bisa ditaati oleh bawahan kita gitu ya. Terus kebutuhan yang lain adalah kebebasan, freedom, jadi bebas. Kita itu sebenarnya
bebas itu sudah diatur oleh pemerintah undang-undang. Bebas beragama, bebas memilih dan dipilih, bebas mencari pekerjaan apa saja, itu kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan hidup dasar manusia, kesenangan. Pasti orang itu, setiap orang pasti juga mempunyai kebutuhan kesenangan. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya mereka menghabiskan waktu, mereka bekerja, kemudian mereka mencari hiburan, kesenangan, piknik, supaya pikiran mereka kembali fresh, segar. Itu ya, itu motivasi-motivasi untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya akan berbagi eh, tentang klip video ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru,
Jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Maaf ya Bapak Ibu Guru, tadi ada kesalahan sedikit kaitannya dengan sinyal kami ya. Ada bagian-bagian video yang mungkin tidak ada suaranya, terpotong. Karena di sekolah saya itu kan termasuk di pedesaan, jadi kadang sinyalnya itu nyambung, kadang ya tidak ya. Mohon izin untuk melanjutkan dari pemaparan saya yang tadi kita sudah menyaksikan bersama, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia yang sudah diilustrasikan dari penggalan video yang ada di layar tadi. Yang berikutnya adalah motivasi ya. Apa saja yang memotivasi seorang ketika melakukan sesuatu? Kadang orang itu melakukan sesuatu itu pasti juga ada kemauannya. Entah itu diberi hadiah atau mungkin takut dihukum atau lain sebagainya. Nah, motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, seperti yang sudah saya
utarakan tadi ya, orang itu melakukan sesuatu pasti ada maunya. Kalau ibaratnya ada udang di balik batu ya. Jadi kadang ada anak, kadang kan seorang guru itu memberikan stimulus respon. Itu sebenarnya tidak menyalahi aturan. Siapa yang bisa mengerjakan ke depan nanti akan diberi hadiah permen contohnya. Itu kan membangkitkan stimulus respon kepada anak. Itu kalau hadiah. Lah kalau hukuman, barang siapa yang tidak memakai seragam, maksudnya seragam yang ditentukan oleh sekolah, nanti tidak boleh mengikuti pelajaran. Itu juga suatu hukuman, konsekuensinya pasti anak-anak itu akan taat, tetapi hal-hal tersebut juga nanti akan memberikan efek yang negatif juga. Nah, terus di sini ada motivasi yang berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari luar itu kan mungkin murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, orang itu melakukan sesuatu itu pasti juga mereka mempunyai tujuan yang ya contohnya mereka takut akan dihukum. Jadi sekolah itu menerapkan hukuman apabila anak melanggar sesuatu. Contohnya terlambat sekolah itu dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran, tidak memakai sepatu yang sudah diberikan aturan dari sekolahan harus sepatu hitam, ternyata anak itu memakai sepatu putih, itu langsung disuruh pulang. Itu juga ada sesi negatifnya ya. Terus yang berikutnya adalah motivasi murid melakukan disiplin di diri karena ingin mendapatkan imbalan. Seperti tadi ya saya sampaikan, jadi anak itu melakukan sesuatu karena stimulus respon. Mereka melakukan sesuatu hal taat aturan itu karena mereka mendapat respon atau mempunyai imbalan dari sekolah atau mungkin dari bapak ibu. Yang bisa hafalan sekian nanti akan ada hadiah. Tetapi ada sisi positifnya, mereka semangat. Yang tadinya mereka hanya belajar karena tuntutan mungkin supaya besok sekolah itu tidak plonga-plongo di kelas itu mereka belajar, tapi dengan adanya stimulus respon mereka di rumah niat menghafalkan rumus atau mungkin menghafalkan suatu hafalan yang lain. Dengan kata lain mereka ingin mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian yang berikutnya motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid-murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai dari kebajikan. Jadi mereka itu sudah menghargai dirinya sendiri. Jadi seseorang itu bernilai itu karena mereka mempunyai bandrol sendiri ya. Oh, kalau saya itu tidak berpakaian pasti saya mungkin tidak pede. Kalau saya tidak belajar mungkin besok saya tidak tahu jika diberi pertanyaan. Jadi mereka itu menghargai dirinya sendiri, tidak karena takut aturan atau mungkin mereka hanya ingin mendapatkan hadiah tersebut. Tetapi motivasi itu muncul dari diri mereka sendiri. Terus yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Di modul 1.4 saya belajar tentang disiplin positif yang di situ ada konsep-konsep penerapan disiplin positif yang antara lain ada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga
restitusi itu memperbaiki kesalahan dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Nah, di sini saya akan menerangkan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan selanjutnya, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. 4, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini juga terdapat perbedaan. Contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, datang terlambat itu karena hukuman. Jadi murid-murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu karena hukuman. Yang berikutnya, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Jadi di hadapan murid itu mungkin guru itu terlihat sangat menakutkan ya, sehingga murid-murid itu datang pasti tidak terlambat karena takut dihukum. Terus yang berikutnya, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu biasanya ada guru memberikan hukuman kepada muridnya karena terlambat, disuruh menulis saya tidak akan mengulangi lagi selama 100 kali. Sangat menyiksa sekali. Jadi secara emosional dan juga psikologis itu sangat terganggu. Terus yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada selama jam berlangsung. Terus guru dan siswa ini peraturan tegas dan taat kepada. Terus yang berikutnya adalah restitusi ya. Di sini nanti kita akan mengadakan penelitian tentang apa itu restitusi. Guru menanyakan keyakinan keras dan ya kemudian membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi guru itu tidak langsung yang pasti ada validitas masalah, terus keyakinan keras apa yang menjadi keyakinan sehingga kita melanggar itu. Terus guru juga untuk murid menghargai dirinya sendiri ya. Kembali lagi ke diri sendiri, menghargai nilai diri sendiri. Di sini juga ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi seorang guru itu menempatkan posisinya sebagai penghukum. Jadi kalau ada murid yang melanggar langsung dihukum. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi seorang guru itu bukan mengalah, tetapi menganggap bahwa guru itu bersalah. Contohnya, nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa kamu tidak merasa kasihan kepada Pak Guru atau Bu Guru? Nah, itu juga membuat rasa bersalah. Jadi anak itu mungkin terharu ya mendengarnya. Terus posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Jadi jangan sampai murid itu dianggap oleh orang lain. Kalau kita merangkul mereka, pasti mereka juga kedekatannya akan erat sekali. Terus pemantau itu ya saya ibaratkan CCTV ya. Jadi guru itu memantau apa yang dikerjakan murid. Kalau
ibaratnya orang itu angon kambing ya, pasti juga akan memantau kambingnya. Kalau ada kambingnya makan rumput orang lain, pasti juga akan digiring sehingga kembali lagi jalan yang benar. Terus sebagai manajer, manajer itu kaitannya kepemimpinan. Jadi bisa guru di kelas, bisa kepala sekolah. Di sini tugasnya sangat berat sekali ya. Baik Bapak Ibu guru, tadi kita sudah menjelaskan tentang posisi kontrol ya, posisi kontrol sebagai pendidik. Ada 5, penghukum, membuat rasa bersalah, terus memposisikan sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus itu anak itu tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Yang pertama, posisi penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Itu kan karena ada anak yang tidak memakai atribut lengkap sehingga kita sebagai penghukum itu menghukum peserta didik untuk berdiri di barisan yang lain. Terus kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu, itu kita juga merasa bersalah. Atau mungkin kita mengucapkan, apakah kamu tidak kasihan kepada Pak Guru? Nanti Bapak Ibu Guru bisa dimarahi Bapak Ibu Kepala Sekolah, seperti itu juga bisa. Terus menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Jadi menganggap teman, ya, bukan musuh. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan di sekolah kita dan apa konsekuensinya. Jadi kita sebagai pemantau itu juga berhak menanyakan ya, menanyakan mengapa kamu melanggar, terus apa kamu tidak tahu aturan dan konsekuensinya. Terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Sebagai pemimpin itu juga dituntut bijaksana maupun ketegasannya. Terus yang berikutnya itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kaitannya tentang kesepakatan kelas ya. Ini sebagai contoh kelas 6 ini. Kelas 6 karena saya mengajar di kelas 6 itu kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas. Sebenarnya itu kalau pada dasarnya itu kata-kata supaya peserta didik itu tertib ya, tetapi yang menjadi pembeda itu adalah outputnya. Kalau peraturan kan kaitannya dengan hukuman, kalau keyakinan kelas kan hal yang disepakati, yang diyakini dari satu kelas tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2. Itu aturan ya. Terus mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Ini sama-sama itu aturan ya. Aturan kan ada konsekuensinya. Mungkin kalau kita tidak pakai helm, kita nanti terhindar dari cedera kalau pas kita mungkin jatuh atau membentur apa gitu.
Yang berikutnya, di sini proses pembuatan keyakinan kelas. Di sini yang pertama kita melakukan diskusi tentang aturan yang kita sepakati bersama, ya, didiskusikan di dalam kelas. Kemudian merumuskan tentang peraturan kelas. Terus ada juga setelah menjadi peraturan pasti menjadikan keyakinan kelas. Terus praktek menunjukkan keyakinan kelas. Di sini sebagai contoh ada penerapan keyakinan kelas. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan piket. Jadi sudah menjadi keyakinan kelas bahwa setiap pagi itu yang merasa menjadi bagian dari jadwal piketnya, pasti mereka akan mengerjakan membersihkan kelas. Sudah menjadi kesepakatan kelas. Yang namanya sepakat kan pasti sudah dirembuk dulu, ya. Kalaupun tidak melakukan, nanti sebagai Bapak Ibu guru menjadi 6 posisi kontrol tersebut, ya, dengan menjalankan 3 segitiga restitusi. Yang kedua, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, tidak boleh rame. Terus disiplin dan bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, dan juga hidup rukun dengan teman. Terus yang berikutnya tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Abstrak itu kan mungkin tidak nyata, ya, tapi dirasakan, berasa betul. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak, nanti malah lupa. 3, berupa pernyataan universal. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, fleksibel, ya. Terus dibuat dalam bentuk positif. Tidak mungkin keyakinan itu dalam bentuk negatif. 6, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Jangan sampai satu kelas itu ada sepertiga yang tidak hadir, yang nanti pasti akan memberikan dampak. Wah, saya tidak dihadirkan, aku ramelu, kan? Nanti jadi tidak nyaman, ya. Ada yang terlibat, ada yang tidak. Nah, di sini intinya itu di sini 3 tahapan restitusi, ya. Jadi kalau ada kasus tentang mungkin anak, itu kita menerapkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud menstabilkan identitas itu? Jadi masalah itu kita menstabilkan dulu identitas anak itu seperti apa. Jadi kita menghadapi masalah itu jangan sampai langsung main tangan atau mungkin berkata kotor pada anak, tetapi kita pendekatan sebagai identitas anak itu kan pasti pikirannya sangat sangat sensitif sekali, makanya kita perlu menstabilkan dulu. Terus yang berikutnya adalah tahapannya validasi masalah atau kesalahan yang salah, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan sesuatu. Jadi anak itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi tidak langsung yang atau bahkan berkata-kata kasar pada dia menjatuhkan mental anak. Tapi kita memberikan kesempatan kepada anak agar mereka itu ber, beralasan. Terus yang adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Karena diyakini
bahwa di kelas itu tidak rame. Pasti anak itu juga memberikan alasan yang baik ya. Setelah kita mengaktifkan identitas, masalah, validasi, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, pasti anak itu akan terenyuh ya. Mereka itu menang. Terus berikutnya saya akan berbagi pengalaman tentang penanganan tahapan segitiga restitusi. Saya akan bagikan videonya yang sudah saya praktekkan di luar sekolah saya. Terjadi pada siswa saya namanya Sika itu, dia itu sering terlambat ke sekolah. Setelah melakukan pendekatan, ternyata alasannya itu juga membuat saya merasa kasihan. Ternyata rumahnya itu jauh. Monggo Bapak Ibu menyaksikan ya, video yang sudah saya buat.
Demikian tadi ya Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi dari video pertama tadi, yaitu Ananda Sika itu sering terlambat. Yang kedua, Irul itu berantem sama temannya Joko karena berusaha melindungi diri ya. Tapi keduanya itu juga perbuatan yang kalau kita mengacu pada restitusi pasti kita punya permasalahan itu, tapi kita bisa mengantisipasinya tentang masalah-masalah tersebut, yaitu kita pasti menanyakan keyakinan kelas mereka yang sudah disepakati ya. Yang berikutnya ada video itu tentang tanggapan salah satu murid ya setelah dilakukan segitiga restitusi. Nah, tadi tanggapan dari salah satu murid ya kaitannya tentang eh, tanggapan kesalahan tadi ya, setelah dilakukan segitiga restitusi, kemudian anak tersebut menyadari ya dan pasti berusaha
akan berusaha lebih baik lagi. Ya, tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mungkin untuk sesi membagikan video ya dari penerapan segitiga restitusi sampai dengan tanggapan siswa itu sebagai resume kita ya. Dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir di rapat Zoom saya ini. Karena tugas ini sebagai salah satu syarat ya di modul 1.4. Tapi sebelum isi ini saya akhiri, saya ada pantun lagi ya. Tadi kita di awal acara pantun, kita juga di akhir acara juga saya akan berpantun ya. Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana makanya tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah, itu kata-kata yang familiar ya. Nah, mungkin saya akhiri ini. Akhirul kalam, bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.